akan membahas tentang integral tak tentu. Nah, sebelumnya minggu kemarin kan kita sudah membahas ya integral tentu. Nah, kira-kira masih ada yang ingat gak apa sih sebenarnya integral tentu? Jadi integral tentu itu adalah kebalikan dari turunan Bu. ya, integral yang memiliki batas bawah dan Atas. ya. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari sama seperti integral tentu, tetapi dia tidak memiliki batas bawah dan batas atas. Nah, di pertemuan ketiga sub CPMK-nya yang harus kita perhatikan adalah kalian nanti mampu menjelaskan bagaimana konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan, termasuk fungsi primitif. Primitif ini adalah anti turunan. Nah, kemudian konstanta integrasi serta perbedaan integral tak tentu dan integral tentu. Kemudian yang harus dipahami lagi adalah kalian harus mampu menjelaskan integral tak tentu sederhana dengan menerapkan aturan pangkat, sifat linear integral, aturan penjumlahan maupun pengurangan fungsi, dan aturan pangkat yang dipertemukan nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, apa sih yang disebut dengan integral tak tentu? Integral tak tentu itu adalah operasi matematika untuk mencari suatu fungsi dari turunan fungsinya. Dan ini dikenal sebagai kebalikan atau tadi anti turunan. Nah, di mana fungsinya, bentuk umumnya adalah integral fx dx sama dengan fx ditambah c atau konstanta. Nah, apa sih fungsi daripada integral tentu ini? Integral tak tentu ini adalah alat yang berguna dalam menyelesaikan berbagai masalah yang melibatkan fungsi matematika. Gitu ya. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya di dalam teknik, gitu ya. Industri juga sangat banyak implementasi daripada integral tak tentu ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang fungsi primitif. Nah, fungsi primitif atau anti turunan ini disebut juga anti turunan, di mana fx jika turunan dari fx adalah fx. Ini dibedain ya. Ini adalah yang kapital, yang di sini adalah yang kecil. Nah, f turunan x sama dengan fx, maka proses mencarinya adalah kita sebut dengan integrasi. Yang mana sih simbol integrasi? Nanti kita akan bahas. Kemudian hasilnya adalah keluarga fungsi yang memiliki kemiringan yang sama, gitu ya. Jadi nanti ketika kita integralkan, itu nanti akan menghasilkan turunan. Pun ketika kita balikkan turunan menjadi integrasi, dia memiliki sama sebenarnya fungsinya. Kemudian seterusnya adalah eksistensi konstanta. Nah, konstanta di sini turunan. Kenapa sih konstanta itu perlu? Karena ketika kita menurunkan dari konstanta apapun, dia akan bernilai nol. Jadi kalau turunan kan masih ingat ya, kemarin kita pelajari. Kalau dia turunan, maka konstantanya itu akan bernilai nol. Coba diperhatikan ini. Pastikan kalau dia diturunkan cuma yang memiliki variabel saja ya. Nah, sehingga konstanta yang ada di sini adalah sama dengan nol. Nah, sampai di sini ada yang bertanyakan. Jelas? Jelas. Next kita lanjutkan. Sehingga minggu kemarin kan kita sudah belajar tuh. Hingga dapatlah kita tentukan bahwa apa sih perbedaan integral tak tentu dengan tentu. Nah, coba dilihat aspeknya di sini satu-satu. Nah, apa yang kamu bisa pahami tentang kedua hal tersebut? Kalau hasilnya berarti harus menggunakan konstanta. Nah, adapun yang tentu dia hasilnya karena tadi hasilnya diturunkan 2x gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk batasnya, nah kalau integral tak tentu, kenapa dia? Kalau tentu memiliki batas atas dan bawah. ya, betul. Kemudian
Kemudian untuk konstantanya, untuk tak tentu dia ada, tadi kita sudah jelaskan ya. Kemudian kalau yang tentu berarti tidak ditulis dalam hasil akhir. Kenapa? Karena dia menghasilkan nol. Kemudian yang terakhir adalah untuk tujuannya kita akan mencari fungsi asal atau fungsi primitifnya. Sedangkan integral tentu yaitu menghitung nilai integral tentu seperti ruas daerah. Seperti itulah perbedaan antara kedua integral tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke teorema 1.1. Nah, perhatikan ya di sini. Ini adalah asal gitu ya. Asal bagaimana kita mengintegrasikan suatu fungsi. Nah, dari sini nanti. Nah, untuk umumnya adalah integral x pangkat n dx. Nah, aturan pangkat di sini sangat harus dipahami gitu ya. Karena minggu kemarin saya sudah tekankan juga ya bahwa kalau untuk turunan berarti pangkat dikurang 1. Kalau integral pangkat ditambah 1. Nah, aturan pangkat sebenarnya berfungsi di sini. Nah, misalkan bentuk umumnya integral x pangkat n dx, maka yang harus kita perhatikan adalah penyelesaiannya adalah ketika kita integrasikan maka pangkat selalu ditambah 1. Kemudian seterusnya adalah kita masuk ke sifat linearitas daripada integral. Nah, ini adalah sifat-sifat yang harus kita pahami dan akan kita selesaikan nantinya bagaimana penyelesaian di dalam soal. Ya, yang pertama adalah kelipatan konstanta, di mana integral kf x dx maka menghasilkan k integral fx dx. Itu yang pertama sifatnya. Nah, jadi ketika nanti diperhatikan fungsinya, dia memiliki kf itu adalah koefisien gitu ya. Nah, maka langsung koefisiennya dikeluarkan sehingga fungsi integrasinya saja yang kita hitung, sehingga sangat mudah. Ya, jadi koefisien dikeluarkan, sisanya adalah integral fx dx. Selesai. Nah, kemudian ada juga yang harus kita perhatikan adalah ketika fungsinya itu adalah penjumlahan. Nah, integral f ditambah g dx gitu ya. Nah, maka ini kita uraikan nanti integral f dx ditambah integral g dx. Jadi dia kita urai. Nah, kalau di sini disatukan, di sini kita uraikan satu persatu. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan. Itu saja fungsinya. Nah, kemudian untuk aturan selisih, kalau di sini penjumlahan, yang di sini adalah pengurangan. Untuk prosesnya sama. Untuk mempermudah kita, ini kita uraikan integral f dx dikurang, kurang f g dx. Kalau di sini dijumlah, kalau yang di sana dikurangkan. Seperti itu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, masuk kita ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Integral x kuadrat dx. Nah, jadi kita mau menyelesaikan integral x pangkat 5 dx gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan tadi ya, aturan pangkatnya jangan lupa. Nah, perhatikan dahulu koefisien yang ada dalam variabel tersebut. Berapa koefisiennya? Riza? 1. Berarti 1 pangkatnya berapa? 5. Nah, berarti 1/5 ditambah 1x pangkat 5 ditambah 1 tambah c. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi 1/6. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini juga ya. 1/6 x pangkat 6 ditambah c. Kalau mau kita satukan sebenarnya boleh, karena kan 1 dikali x sama aja kan, x pangkat 6 gitu ya. Nah, sangat mudah. Bisa ya. Nah, yang kedua, lihat di sini adalah akar. Nah,
Nah, tadi kita sudah perhatikan bentuk umumnya, bahwa di bentuk umum kan kita tidak mendapati akar ya. Nah, sehingga akar yang ada di sini kita rubah dulu bentuknya, tapi ingat tidak merubah nilai. Nah, coba ketika misalkan kita rubah menjadi X pangkat setengah, sesuai nggak sama yang akar di sini? Sesuai. Karena apa? Kenapa dia pangkat 2? Jadi Karena kebalikan dari akar itu kan karena nilai dari akar 2 itu adalah 2 kan? Akar itu misalkan A kuadrat ditambah 4, berarti A sama dengan berapa? Akar 4, berarti A sama dengan kan gitu ya. Nah, jadi kebalikannya artinya sama. Ketika saya buat akar berarti dia adalah pangkat 2 kan gitu. Nah, gitu ya. Hingga X pangkat setengah dx. Perhatikan koefisiennya berapa? 1. Berarti pangkat ditambah 1. Jangan lupa ya. Berarti 1 per setengah ditambah 1. X setengah ditambah 1 plus C. Nah, kemudian ini kita sederhanakan. Jika kira-kira setengah ditambah 1, kalau kita sederhanakan berarti bagaimana caranya? Kita samakan dulu penyebutnya. Berapa penyebutnya kira-kira? 2. Oke, berarti 1 per 3 per 2. Ini saya modifikasi lagi nih. Kira-kira udah paham ya ini? Jadi kalau saya buat 1 per 1, hasilnya berapa? Tetap 1 kan? Nah, tapi boleh nggak saya buat seperti ini? Boleh. Sehingga kita buat seperti ini. 1 per 1 untuk memudahkan penyelesaiannya. 1 per 1 per 3 per 2. Nah, perhatikan di sini. Bagaimana cara menyelesaikannya? 1 per 1 dikali, kebalikan dari bagi adalah kali. Tapi ini penyebut betul, 2 per 3. Nah, 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 3 hingga 2 per 3 X pangkat 3 per 2 ditambah C. Mudah kan? Selanjutnya contoh ketiga ya, satu lagi. Nah, kalau di sini kan tadi pangkatnya bulat ya. Kalau yang pecahan sama juga. Kalau misalkan kita jumpai yang namanya pecahan, perlakuan dan penyelesaian yang sama. Oke, jadi kita tetap selalu memperhatikan koefisiennya. Berarti di sini adalah 1 per 5 per 2 ditambah 1 X 5 ditambah tambah C. Kemudian kita sederhanakan seperti yang ini tadi. Nah, sehingga kita dapatkanlah 1 per 1 per 7 per 2. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 2 per 7 kali X pangkat 7 per 2 tambah C. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Paham ya? Next. Kalau sudah paham, berarti saya kasih waktu. Coba yang nomor 1, 2, 3. Beri sanggak ya? Di sana. Ini enggak masuk sudah. Bagus. Isu itu. Coba yang nomor 1 siapa yang bisa? Saya bantu aku sih. Jadi udah ditulis soalnya kan? Itu ada 3 soal. Coba ditulis soal yang pertama. Yang lain dikerjakan ya.
Udah, coba dijelasin Marin. Coba yang lain diperhatikan ya. Ini di sini ada soal pangkat X nilainya 3 dx. Itu akarnya diubah jadi pangkat jadi 1/3. Kenapa 3? Karena di sini ada nilai 3. Lalu kita coba sesuai rumus yang tadi sudah dijelaskan. Karena di sini nggak ada nilainya, ini dari 1 koefisiennya. Jadi 1 per 1/3 ditambah 1. 1/3 ditambah 1 tuh nilainya 3/4. Jadi hasil akhirnya 3/4 X 4/3 plus kesini. Itu ya, paham nggak? Paham. Paham Nadine? Paham. Paham Nadine. Nah, ada soal yang kedua tadi. Siapa yang mau? Aziza. Aziza. Ya, coba dijelaskan Nadine. Jadi soalnya integral 5 x pangkat 4 dx. Jadi ini nilainya ini kan konstanta, jadi ditaruh di luar terus x pangkat 4 dx. Jadi kita ulangi lagi. Jadi 1 ini karena x itu 1, terus jadi 4 plus 1 karena pangkat 4 itu pangkat 1. Jadi hasilnya x pangkat 5 plus x. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas. Ya, sangat mudah. Yang terakhir tadi soal yang yang kurang paham kenapa ya? Jadi mau tanya, ada? Komen mau lagi kan San bisa San? Oke, Indra, Oke. jelasin. Untuk soalnya di sini ada x pangkat 7/2 dx. Bisa dilihat teman-teman semuanya ini Bisa. koefisien dari x berapa? 1. Ya, 1. Terus pangkatnya 7 plus 1. X 7 plus 1 plus C. Kemudian ini disederhanakan. Ini nggak perlu saya jabarin lagi ya. Jadi 1 per 9/2 X 9/2 plus C. Karena ini pembagian jadi menjadi dikali. Kalau kali tadi apa penyebutnya naik ke atas. Jadi 2 per 9 X 9/2 plus C. Kasih. Ada yang mau ditanyakan? Nah,
Gimana ada yang mau ditanyakan sekarang? Tidak, Terakhir, Bu. Alhamdulillah. aman ya? Alhamdulillah. Oke, saya lagi Oke, selanjutnya kita akan beralih ke sifat yang lain ya, untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk contoh yang pertama adalah kita ke penjumlahan dulu. Perhatikan dulu ke depan. Masih aman kan? Masih. Nah, untuk contoh penjumlahan, ketika misalkan nanti hitunglah fungsinya itu adalah dua suku ya, tetapi suku yang pertama dan suku yang kedua itu dijumlah. Dengar dulu ke sini. Nah, maka ini kita urai menjadi satu persatu gitu ya. Bagaimana caranya? Lihat. Di suku pertama integral 3x kuadrat ditambah 2 dx gitu ya, ditambah ini integral yang kedua nih kita uraikan. Berarti integral 8x pangkat 3 ditambah 4 dx gitu ya. Jadi ada dua integrasi di sini. Lihat. Nah, yang pertama kan tadi ini soalnya secara keseluruhan. Tapi diperhatikan dahulu suku yang pertama, kemudian suku yang kedua. Biasanya dia dibatasi oleh dua dan titik kurung sebenarnya. Jadi diperhatikan saja. Nah, kemudian lihat integrasi yang pertama, ini integrasi yang kedua. Nah, kita integralkan satu persatu. Perhatikan kembali koefisien setiap variabel untuk mengintegrasikannya. Lihat di sini koefisiennya berapa? 3. Pangkatnya berapa? 2. Berarti 3/2 ditambah 1 x 2 tambah 1. Bisa kan? Iya. Nah, kemudian integral dari 2 berarti 2x. 2x. Ya, kemudian karena ini suku yang pertama kita simbolkan berarti integrasi yang pertama konstanta yang pertama. Karena dia ada dua suku. Ya kan? Nih, selesai. Kemudian yang kedua. Ini kita integralkan lagi, perhatikan koefisiennya. Berarti 8/3 ditambah 1 x 3 tambah 1. Integral dari 4 sama dengan 4x. Konstanta kedua, karena dia suku yang kedua. Nah, setelah seperti ini kita sederhanakan. Lagi-lagi kita sederhanakan. Lihat, 3/3 berarti x pangkat 3, ya kan? Ya. Kemudian 2x ditambah c. Ini nanti kita buatkan karena dia tidak mempengaruhi nilai, nanti kita akhirkan konstantanya. Nah, yang kita cari itu yang nilainya dulu ya, konstantanya nanti kita akhirkan. Kemudian yang ini, perhatikan di sini ada tambah ya. Kita buat tambahnya. Kemudian ini kita sederhanakan. 8/4. Sederhananya berapa? 2 kan. Nah, 2x pangkat 4 ditambah 4x. Kemudian ini kita urai konstanta 1 ditambah konstanta 2. Nah, langkah kalau sudah sampai di sini, kira-kira kita apakan lagi dia? Jumlah. Apa yang kita jumlahkan? Apa Nadine? Variabel yang sama dengan pangkat yang sama. Nah, perhatikan, adakah mana kira-kira pangkat yang lebih tinggi di sini di antara ini? Pangkat yang paling tinggi. 4 dulu ya. Dia punya kawan nggak? Sehingga kita cukup menuliskan 2x pangkat 4 saja. Oke. Nah, kedua, perhatikan pangkat yang paling tinggi lagi yang mana? 3. Ada nggak kawannya? Nggak ada. Sehingga berarti ditambah x pangkat 3. Seterusnya, apalagi? 2x dengan 4x. Sama nggak pangkatnya? Berapa dia? Berarti bisa kita jumlah ya. Berapa? Sehingga 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah 6x ditambah c. Nah, itulah rangkaian penyelesaian dari soal integral 3x pangkat 2 ditambah 2 ditambah 8x pangkat 3 ditambah 4 dx. Nah, itu untuk penjumlahan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan?
Bisa dipahami? Nah, sekarang saya mau bertanya nih. Jadi, ini kenapa 7 tambah 1? Karena itu ada 8, soalnya kan 8x pangkat 7, dan itu tinggal ditambahkannya sesuai rumusnya. 8 ditambah 1. Oke. Terus kenapa ada 8? 8 itu konstantanya. Koefisien. Koefisien. Nah, dari apa? Dari 8x. Dari X. Ya, koefisien. Oke. Nah, kemudian kenapa ada di situ 4 ditambah 1 dari mana? Sama Bu, dari pangkatnya Bu. Pangkat yang mana nih? 15x pangkat 4. Oke, karena kita integralkan ya, integrasikan. Nah, kemudian ini coba perhatikan, sudah benar nggak ini penyederhanaannya? X pangkat 8 ditambah 3x pangkat 5 ditambah 60x, benar nggak? Kenapa dia 60 Den? Karena 10x dengan 50x itu pangkatnya sama. Jadi kita bisa bilang. Betul. Nah, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Sama sudah sebenarnya. Kemudian sekarang kita ke penjumlahan. Kalau pengurangan, kalau yang tadi penjumlahan, yang ini adalah pengurangan. Perhatikan di sini, pasti dia ditanda kurang gitu ya. Nah, untuk cara penyelesaiannya sama. Hanya saja ini harus diperhatikan di sini karena dia sangat mempengaruhi nilai. Nah, coba kita lihat. Ini kita integrasikan sama ya. 3/4 ditambah 1 x, 4 ditambah 1 ditambah 2x ditambah c untuk konstanta pertama. Kemudian masih aman? Oke, sip. Kemudian dikurang 8/2 ditambah 1 x pangkat 2 tambah 1 ditambah 4x konstanta kedua, ya kan? Nah, sekarang perhatikan sini. Ini kita sederhanakan, berarti 3/5 x pangkat 5. Kemudian ini ya. Nah, ini nih. Coba perhatikan di sini. 8/3 itu nilainya positif atau negatif? Nah, positif kali min. Nah, sehingga hasilnya di sini adalah kemudian 4x nilainya apa di sini? Nah, positif kali min. Nah, makanya di sini nilainya. Nah, untuk menyederhanakannya, mari kita lihat dulu pangkat yang tertinggi yang kita letakkan di paling depan. Nah, lihat 3/5 x pangkat 5. Ada nggak power daripada x pangkat 5-nya? Nah, 3 sendiri ya letaknya. Kemudian yang x pangkat 3 ada kawannya nggak? Nah, berarti dikurang 8/3x pangkat 3. Nah, sekarang lihat positif 2x dengan min 4x, kira-kira hasilnya berapa? Min 2x. Oke, min 2x Tambah c. Kenapa dia min 2? Afjan? Karena apa? Dengan jangan lupa ya. Nah, di sini biasanya yang banyak keliru nanti. Jadi harus diperhatikan ini. Sebelum kita menyelesaikan ini harus kita perhatikan dahulu agar nanti tidak salah anda seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua, nih Rafli, kenapa dia hasilnya 3? 3 yang di bawah ya. Nih yang ini 7/3. Itu karena 2 ditambah 1 yang di bawah. Kenapa 2 tambah 1? Itu dia ambil dari pangkatnya x juga pangkat 2. Di bawah 2 tambah 1 hasilnya 3. Iya benar. Kemudian kita sederhanakan sehingga hasilnya adalah min 2x pangkat 5 ditambah 7/3 x pangkat 3 dikurang 2x ditambah C. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Bisa. Oke, kalau sudah bisa, di sini ada soal. Coba siapa yang mau? Coba yang lain diperhatikan ya. Kok yang kanan yang enggak?
Ini. Nah, coba. Oke, tolong dijelaskan karena memang ini. Coba diperhatikan Ini nih. kan ada integral dari 4x pangkat 3 ditambah 5 ditambah lagi 6x pangkat 2 ditambah 7 dx. Pertama ini tuh kita jabarin dulu seperti tadi. Jadinya 4x pangkat 3 ditambah 5 dx, terus ditambah lagi integral dari 6x pangkat 2 ditambah 7 dx. Terus kalau udah ini kita integralin ya, jadi seperti yang dijelasin ini jadi 4, terus ini 3 plus 1 di x pangkat 3 plus 1 ditambah 5x ditambah 1. Terus ini 2 ini jadi 6 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 ditambah 7x dan plus c yang kedua. Terus kalau udah ini kita sederhanain ini ditambah nih jadi 4 per 4 x pangkat 4 ditambah 5x ditambah 1 ditambah 6x 6 per 3x pangkat 3 ditambah 7x ditambah 2. Terus ini udah disederhanain jadi x pangkat 4 ditambah 5x terus ditambah c1 terus ini jadinya 2x. Oh, sorry. Ini jadinya 2x pangkat 3 ditambah 7x plus c pangkat 2. Terus baru ini kita jabarin kayak tadi sesuai dengan urutan paling besarnya. Jadi x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 5x ditambah 7x terus ditambah 7x sama c2. Terus baru kita tambah itu semua jadi x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 12x ditambah. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, selanjutnya adalah kita ada satu soal lagi, kira-kira siapa yang mau? Cukup ya? Oke, yang terakhir adalah aturan pangkat yang diperumum. Nah, coba diperhatikan. Nah, di sini coba diperhatikan dulu di sini. Andaikan G suatu fungsi yang dapat diferensialkan, maka ini kita punya fungsi nih. Coba diperhatikan dulu. Nah, integral Gx pangkat R gitu ya. Kemudian turunan daripada Gx ini tadi kan fungsi yang pertama, kemudian ini kita turunkan, maka turunan Gx dx kan seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah Gx pangkat R ditambah 1 kemudian dibagi R tambah 1 ditambah C gitu. Jadi ketika dalam fungsi tersebut ada turunan sekaligus, berarti teorema 1.5 ini kita perlukan untuk menyelesaikannya. Seperti itu ya. Nah, ada contoh kasus yang pertama ini, coba diperhatikan. Nah, kita akan menyelesaikan integral dari x pangkat 8 ditambah 12x pangkat 28 kemudian dikali 8x pangkat 7 ditambah 12 dx. Nah, coba kita perhatikan dahulu nih. Nah, untuk Gx-nya itu sama dengan suku yang pertama ini. Apa dia? X pangkat 8 ditambah 12x. Nah, kalau kita turunkan, coba lihat. Ini kan hasil daripada turunan daripada Gx. Nah, kalau turunan berarti pangkat dikurang 1. Turunkan dulu ini pangkatnya, berarti 8 kurang 1 sama dengan 7. Turunan daripada 12x, x itu pangkat 1 kurang 1. Nah, x pangkat 0 1, sehingga 12 dikali 1 itu kan, makanya di sini 12. Nah, jadi Gx ini sebenarnya kalau kita turunkan maka menghasilkan 8x pangkat 7 ditambah 12. Jadi nanti perhatikan ya, kalau ada soal perhatikan dulu soalnya. Nah, ketika misalkan
dalam fungsinya itu dia sekaligus menurunkan, berarti teorema 1.5 berlaku dalam penyelesaian ini. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita cari, kita buat dulu, kita buat sesuai dengan teorema 1.5 sehingga integral Gx pangkat 28 turunan daripada G dx. Itu ya, tadi sesuai dengan teorema 1.5. Kemudian kita substitusikan, langsung kita substitusi, lihat R-nya yang mana sih R? R itu adalah ini namanya R. Nah, jadi R itu di sini nanti kita substitusi menjadi 28, sehingga substitusi nilai Gx berarti X pangkat 8 ditambah 12X, R ditambah 1. R-nya berapa? 28 ditambah 1 berarti 29, dibagi R ditambah 1 berarti 28 ditambah 1 di sini berarti 29. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah X pangkat 8 ditambah 12, X pangkat 29 per 29 ditambah C. Nah, ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Tadi Rapli, ini kenapa X pangkat 7? Ini karena X yang masuk 1 dikurang Kita turunkan ya. Dari 8. Oke, ini ya, jangan lupa nih ya, ini berlaku di sini turunan. Nah, yang pertama perhatikan dulu suku atau fungsinya gitu ya. Ketika misalkan dia sekaligus dengan turunan, maka gunakan teorema 1.5 dalam menyelesaikan. Oke, sampai di sini ya yang ditanyakan. Cukup jelas ya? Oke, kalau sudah paham, latihan yang terakhir ini Pak Fitri, coba yang lain perhatikannya. Oke teman-teman, jadi ini soalnya Perhatikan dulu ke depan. kontrak X pangkat 5 pangkat 7X pangkat 9 5X pangkat 4 pangkat 7 dx. Ini penyelesaiannya. Ini dari yang soal ya teman-teman. Iya. Jadi ini turunan dari atas ya teman-teman. Menurut saya dia tidak perlu dijelaskan karena menurut saya itu teman-teman sudah mengetahuinya. Jadi langsung hasilnya X pangkat 5 tambah 7X pangkat 10 tambah C per 10. Terima kasih. Tapi ini 9-nya dari mana? Dari mana? Nah, dia itu adalah R kan, tadi teorema 1.5 kan, R tambah 1, R-nya yang mana? 9. Oke. Kemudian Gx-nya itu, ini kita apakan dia ini? Diturunkan lah, jangan lupa ya, diturunkan. Kemudian untuk menyelesaikannya kita masuk ke teorema 1.5. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetapi sebelum kita sudahi, mungkin ada yang bisa memberi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Intinya itu kesimpulannya itu adalah integral itu tidak memiliki batas dan menghasilkan fungsi baru. Sedangkan integral tertentu itu memiliki batas interval dan menghasilkan nilai angka pasti atau numerik. Oke, sip. Itu ya, jadi untuk hari ini kita cukupkan. Untuk tugas nanti latihan saya post IG ya, ada 5 soal nanti dijawab di bukunya. Insya Allah minggu depan kita akan koreksi gitu ya. Ya Ibu. Mungkin itu saja untuk hari ini, kurangnya saya mohon maaf.
dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.